19. Rencana. Malvin duduk di ruang rapat memperhatikan seseorang yang sedang mempresentasikan di depan podium. Namun pikiran Malvin tidak fokus, pikirannya berkelana entah kemana, mungkin juga karena dia akan pergi menemui kakek sore ini di negara es atau mungkin karena hal lain. Kelebatan wajah embun mengacaukan fokusnya, wajah wanita itu tiba-tiba saja terpampang di layar slide di depan. Mata Malvin mengerjap mencoba memastikan matanya. Malvin mengusap-usap. Matanya hanya terlihat tulisan dan diagram di sana. Malvin tersenyum geli. Apa yang kupikirkan? Fokuslah, Mal. Brak! Suara pintu dibuka dengan keras, membuat semua mata tertuju ke sana. Seorang wanita berdiri beberapa meter dari pintu masuk. Wanita itu mengenakan seragam CS perusahaan Malvin. Malvin terkejut, wajah wanita itu mirip sekali dengan embun. Wajah yang baru saja menipu matanya. Sepertinya mata ini menipuku lagi. Tak mungkin dia ada di sini. Dan menerobos masuk dan seragam cleaning service kan? Keributan apa ini? Teriak sekretaris Ken yang berdiri tak jauh dari Malvin duduk. Mata Malvin dan wanita itu bertubrukan. Malvin masih terkejut dan mencoba menyadarkan diri bahwa dia hanya salah lihat. Mal! Suara lirih yang masih terdengar di telinganya sebelum wanita itu dicengkram oleh tangan dua orang security dan menyeretnya keluar. Maaf atas keributan ini, ucap salah satu security yang ikut menerobos masuk. Lepaskan! Teriak wanita itu mencoba meloloskan diri. Mal! Malvin, apa kau mendengarku? Mal! Jeritan wanita itu semakin samar terdengar. Malvin masih bergolat dengan pikirannya. Itu wajahnya, itu suaranya, semuanya sangat nyata. Tak mungkin. Ini hanya bayanganku kan? Suasana ruangan kembali kondusif. Rapat pun dilanjutkan. Mal! Malvin! Apa kau mendengarku? Al! Suara yang terus bergaung di telinga Malvin membuatnya berdiri secara tiba-tiba. Itu memang dia. Apa yang kulakukan? Malvin berlari menuju pintu. Ken yang duduk di sampingnya terlihat kaget dan ikut berdiri. Tuan! Sebutnya Tuan Malvin. Malvin membuka kasar pintu ruang rapat. Matanya membola melihat wanita itu sudah terduduk di lantai dan masih memberontak. Dua orang memegang tangannya dan seorang lagi berjongkok. Di depannya, wajah Malvin memerah, rahangnya sudah mengeras. Stop! Isaac, stop! Malvin menarik tubuh salah satu security yang berjongkok di depan gadis lemah itu. But! Satu pukulan Malvin layangkan membuat mereka terkejut, termasuk Ken yang menyusul sampai depan pintu ruang rapat. Menyingkir! Malvin berjongkok di depan embun dengan wajah pucat dipenuhi kekhawatiran. Embun yang terduduk di lantai itu tersenyum lega. Air matanya jatuh begitu saja. Embun duduk di sofa ruangan Malvin, di sampingnya duduk Malvin yang sedang mengoleskan salep pada sudut bibir embun yang terluka. Wanita itu melirik. Sebentar, pria di hadapannya itu. Kenapa wajahmu sampai seperti ini? Mereka memukulmu, ucap Malvin. Embun mengalihkan pandangannya sebentar, lalu kembali menatap wajah pria bul itu. Mereka hanya melakukan tugasnya. Aku sangat ganas tadi. Beberapa dari mereka sudah merasakan kerasnya tanganku. Dengan sedikit senyum geli, Malvin menatapnya dengan sorot prihatin, sedih, marah bercampur menjadi satu. Apa yang membawamu kemari? Embun menundukkan wajahnya. Kenapa tidak menelponku lebih dulu? Kamu nggak perlu mengalami ini jika melakukannya. Maaf, HP-ku jatuh dan rusak, jawab embun lirih. Melihatmu begitu keras untuk sampai kemari hanya untuk menemuiku. Pasti bukan hal yang sepele, bukan? Apa-apa? Menatap wajah embun intens. Aku dengar kamu akan pergi ke negara es sore ini. Malvin tersentak, matanya menatap intens wajah embun. Apa dia kemari
karena aku akan pergi. Ah, tidak mungkin, tidak mungkin. Karena itu, pasti ada alasan lain, mungkinkah karena suaminya? Tidak, aku sudah beberapa kali menawarinya, tapi dia seolah menolak. Lalu kenapa? Kenapa bibir itu menggoda sekali walau sedang terluka? Tahan Mal, tahan. Dalam pikiran Malvin. Karena itu, Cup, sial. Aku tak tahan, kamu terlalu menggodaku, batin Malvin. Mata embun membulat, bibir Malvin sudah menempel di bibirnya. Pria itu menyesap bibirnya. Lidahnya berusaha menerobos masuk ke mulutnya. Embun membuka mulutnya membiarkan lidah Malvin berbuat sesukanya. Embun menutup matanya perlahan, ikut menikmati ciuman lembut yang pria itu berikan. Wajah Malvin mulai berjarak. Malvin menatap inten wanita. Di depannya, kembali Malvin memangkas jarak meraih tengkuk embun. Dan menciumnya lagi, saling memberikan ciuman hangat dan lembut. Malvin masih enggan mengakhiri ciumannya. Malvin semakin memperdalam ciumannya, menggulung lidah yang terasa manis dan mengeksplor seluruh rongga mulutnya. Hingga embun menyudahi dengan membuat jarak. Nafas mereka memburu saling bersahutan. Terlihat jelas masih menginginkan lebih. Embun sadar, tak seharusnya dia melakukan itu. Dia sangat tahu bagaimana perasaan Malvin, namun dia merasa seolah sedang memanfaatkannya. Maaf, ucap embun. Apa yang kupikirkan? Embun berdiri, wajahnya sudah terlihat linglung. Jujur saja di satu sisi dia ingin menerima tawaran Malvin, namun di sisi lain dia merasa memanfaatkan perasaan pria itu. Ini tidak benar, gak seharusnya aku. Malvin menarik tangan embun hingga wanita itu duduk di pangkuannya. Apa yang membawamu kemari? Ucap Malvin dengan mimik serius. Embun hendak beranjak, Malvin menahannya. Maaf, aku tak seharusnya memanfaatkan situasi. Maafkan aku, Menatap embun intens. Embun menunduk, dia jadi semakin merasa bersalah. Dialah yang telah memanfaatkan perasaan. Apa yang membawamu kemari? Melihat kamu begitu berusaha. Aku yakin itu bukan untuk menemuiku, benar kan? Menegakkan wajah embun dengan jarinya. Benar. Aku memang punya maksud lain sebelum kamu pergi. Aku jahat bukan? Aku memanfaatkanmu sekarang? Pikir embun. Tawaranmu. Apa itu masih berlaku? Ucap embun. Malvin tersenyum. Tentu. Ucapnya yakin. Apa yang membuatmu berubah pikiran? Dia menyakiti Kai. Lirih embun. Sudah kuduga, balas Malvin. Apa alasannya? Dia bilang Kai membuat Yura hampir keguguran. Ucap embun pelan. Malvin tertawa lucu. Dia merasa jengkel. Aku cukup mengenal Kai. Dia tak akan melakukannya. Dia masih terlalu kecil. Lalu, dia memukul Kai dengan tali pinggang, paruh embun. Matanya sudah memproduksi bulir bening lagi. Malvin semakin mengeratkan pelukannya. Tangannya menggenggam kuat. Ceritakan padaku semuanya. Ucap Malvin mengusap pipi embun dengan jarinya. Kai ada di depan panti kemarin sore dengan tas ransel yang besar. Dia menangis menungguku. Aku membawanya masuk. Tangannya penuh luka dan pipinya merah. Kai tak mengatakan apapun. Karena itu, aku mendatangi rumah Mas Dano. Dia bilang Kai membuat istrinya hampir keguguran. Karena itu Mas Dano menghukumnya. Cerita embun diselingi isak tangis. Aku tak bisa memaafkan siapapun yang menyakiti Kai, meskipun ayahnya sendiri. Malvin mengusap lelehan kristal bening pipi embun. Di mana Kai sekarang? Ucapnya. Di rumahmu? Lirih embun. Malvin tersenyum. Pintar, mulai malam ini kalian tinggal di sana. Jangan kembali ke panti. Ucap Malvin. Barang-barang kami masih di panti. Ucap embun. Tak apa, biar aku yang urus. Ucap Malvin lembut. Aku akan menyuruh orang untuk visum
Selanjutnya, kita ajukan tuntutan, lanjut Malvin. Jangan, aku tidak mau Mas Danu di penjara dulu, pinta Embun cepat. Malvin menatap Embun intens. Kenapa? Dia harus merasakan hal terburuk sebelum berakhir. Di penjara, ucap Embun penuh dendam. Malvin tertawa lucu. Mengerikan sekali, wanita yang tersakiti, dendam bisa merubah malaikat menjadi iblis. Ucapnya, tapi aku suka, Embun, jadilah iblis bagi Danu, tapi tetaplah menjadi malaikat. Bagi yang lain, Setelah mengantar Embun sampai di lobi, Malvin memulai perjalanan. Ke negeri es, Malvin berjalan di koridor sebuah rumah sakit ternama. Di negara itu, Malvin berhenti di depan pintu ruang VVIP. Malvin menyentuh handal dan membukanya. Di dalam ruangan itu Malvin disambut oleh 2 orang bodyguard yang menunduk hormat padanya. Malvin mendekati brancar yang terbaring di atasnya seorang kakek tua. Di sampingnya terdapat banyak alat medis dan selang. Kakek tua itu terduduk begitu melihat Malvin mendekat. Tidurlah, Anda tidak perlu bangun, Kak. Pak apa? Bagaimana kabarmu? Ucap kakek itu lemah. Malvin tersenyum hangat. Saya sangat sehat dan bugar. Kamu terlihat lebih bahagia sekarang. Apa? Kamu sudah menemukan cucuku? Belum. Ucap Malvin, saya akan lebih banyak mengerahkan orang. Saya untuk itu, kakek berfokuslah pada kesehatan kakek. Cepatlah temukan dia, Vin. Aku tak ingin mati sebelum bertemu dengannya, pinta kakek tua itu. Jangan katakan hal seperti itu, ucap Malvin. Apa kamu masih menyimpan kalung identitas milik Hana? Masih, Kek. Temukan pasangannya, Vin. Dialah cucuku.